Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, adik-adik mahasiswa semua. Kembali lagi bersama saya, Setiawati Triasuti, yang akan memberikan materi berupa DNA rekombinan pada mata kuliah Bioteknologi Farmasi. Untuk materi kuliah kita kali ini terdiri dari 5 bahasan penting, yaitu tentang DNA rekombinan teknologi atau teknologi DNA rekombinan, kemudian cloning ataupun transformasi DNA. Setelah itu dilanjutkan dengan seleksi DNA rekombinan, analisis DNA, dan aplikasi-aplikasi apa saja yang ada dalam rekombinan teknologi. Oke, untuk bahasan pertama, sebetulnya teknologi DNA rekombinan itu sendiri apa sih ya? Teknologi DNA rekombinan itu merupakan suatu manipulasi ataupun modifikasi dari material genetik atau DNA kita yang kita pelajari atau kita manipulasi di luar dari organisme yang menjadi sumber dari DNA tersebut untuk menghasilkan sebuah produk ataupun menghasilkan suatu keuntungan tertentu. Nah, biasanya teknologi ini digunakan untuk memproduksi artificial DNA melalui berbagai macam yang berasal dari berbagai macam kombinasi material genetik dari berbagai macam sumber. Nah, untuk aplikasi sendiri, kita masuk ke aplikasi dulu sebelum kita masuk ke bagian detailnya. Untuk aplikasi dari teknologi DNA rekombinan ini ada macam-macam, mulai dari pembuatan produk terapeutik untuk diagnosis ataupun untuk membuat suatu produk genetically modified ataupun untuk aplikasi energi. Jadi sangat diverse sekali. Untuk produk terapeutik sendiri, teknologi DNA rekombinan itu bisa digunakan untuk membuat vaksin seperti vaksin COVID-19, ataupun untuk membuat growth hormone, kemudian atau untuk membuat sebuah produk antibody, ataupun untuk membuat sebuah vektor atau vehicle ya, untuk membawa suatu terapeutik produk untuk dimasukkan ke dalam tubuh, bisa juga untuk membuat rekombinan protein, atau bisa juga teknologi rekombinan itu diaplikasikan sebagai obat ataupun terapi anti kanker. Nah, untuk diagnosis sendiri, teknologi DNA rekombinan itu bisa digunakan untuk terapi gen, untuk mendiagnosis sebuah penyakit karena kelainan genetik. Atau teknologi DNA rekombinan itu bisa digunakan sebagai, atau bisa dikatakan sebagai CRISPR-Cas, ataupun suatu teknologi yang digunakan untuk mengatasi masalah-masalah kelainan genetik menggunakan CRISPR teknologi. Kemudian bisa juga teknologi DNA rekombinan itu untuk sebagai monitoring suatu progresivitas penyakit misalnya. Ataupun bisa juga digunakan untuk strategi terapeutik penyakit tertentu. Nah, untuk aplikasi pembuatan sebuah produk, seperti kita ketahui banyak sekali. Kalau adik-adik mungkin ke supermarket itu menemui berbagai macam produk yang tulisannya GMO gitu ya. GMO itu genetically modified organism, artinya di situ produk tersebut sudah melalui teknologi DNA rekombinan. Misalnya adik-adik membeli jagung ya, produk jagung yang di sana dihasilkan jagung dengan varietas yang lebih unggul seperti itu. Jadi produk tersebut sudah menggunakan teknologi DNA rekombinan. Atau misalnya adik-adik membeli sebuah buah di supermarket, misalnya buah yang rasanya manis tanpa biji dan segala macam yang harusnya aslinya itu tidak memiliki biji. Nah, di situ buah tersebut sudah mengalami yang namanya menggunakan atau mengaplikasikan teknologi DNA rekombinan. Nah, begitu juga diaplikasikan di energi. Jadi aplikasi teknologi DNA rekombinan di sini itu fungsinya untuk memproduksi biohidrogen atau bioetanol, biometanol ataupun biobutanol untuk diproduksi oleh sebuah tanaman, contohnya alga misalnya, supaya menghasilkan beberapa macam komponen tersebut, metanol misalnya dalam jumlah yang cukup tinggi sehingga bisa digunakan untuk energi. Itu beberapa aplikasi teknologi DNA rekombinan yang cukup bermanfaat ya, sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebetulnya apa DNA teknologi rekombinan? Mari kita pelajari lebih lanjut.
Nah, salah satu contoh dari produk teknologi rekombinan yang cukup terkenal saat ini adalah, ini contoh kecilnya ya, produksi humulin gitu ya. Humulin adalah salah satu produk yang mengandung insulin ya. Jadi humulin ini adalah insulin yang memiliki short acting. Jadi dia mempergunakan atau memproduksi protein yang mensintesis insulin di dalam tubuh manusia, kemudian kita bawa keluar dari DNA asalnya dari sel beta, kita ekstraksi DNA-nya, kemudian kita cloningkan ke dalam plasmid atau ke dalam bakteri untuk diproduksi insulin yang cukup banyak sehingga bisa kita produksi dalam skala industri gitu. Jadi insulinnya tersebut kemudian dapat digunakan untuk membantu pasien yang memiliki diabetes mellitus tipe 1 ataupun tipe 2. Jadi di sini ada perbaikan insulinnya di samping produksi insulin yang didapatkan dari human cell itu banyak, juga dilakukan perbaikan berupa efek yang dihasilkan dari humulin itu memiliki efek yang cukup pendek sehingga hasilnya insulin yang dihasilkan di dalam darah itu cukup cepat untuk menurunkan level glukosa di dalam darah seperti itu. Kemudian aplikasi yang lain selain digunakan untuk terapeutik, sebagai contoh ini yang sedang saya kerjakan di laboratorium adalah menggunakan DNA rekombinan teknologi untuk mengetahui target-target obat tertentu ataupun mempelajari resistensi dari suatu obat. Kalau dalam penelitian saya, di sini saya meneliti tentang resistensi dari obat anti jamur, fluconazole katakanlah, kepada organisme Candida albicans, di mana Candida albicans-nya kita ambil gennya, kita ambil salah satu gennya, katakanlah CDR1, gen CDR1 kita ambil, karena CDR1 ini merupakan salah satu gen yang sudah diteliti, dia memang tempat di mana dikenali oleh fluconazole tersebut. Jadi kita ambil CDR1, kemudian kita ekstraksi DNA-nya, kita masukkan ke dalam plasmid, di sini namanya plasmid PABC3, di plasmid tersebut kemudian kita berbanyak dalam bakteri, lalu kita ambil bagian terpentingnya, dan kita transformasikan atau kita cloningkan ke dalam host Saccharomyces cerevisiae. Nah, di sini dari host Saccharomyces cerevisiae ini, kita dapat mempelajari sifat-sifat CDR1 gen ini seperti apa. Misalnya ketika CDR1 ditumbuhkan ke dalam environment yang berbeda, apakah mutasi yang dapat terjadi di CDR1, apakah CDR1 nanti akan lebih sensitif terhadap fluconazole, sehingga kita sebagai farmasis bisa meng-create suatu obat apa atau dengan struktur seperti apa yang bisa menyebabkan CDR1 ini mengenali obat tersebut dan memberikan efektivitas lebih tinggi kepada obat anti jamur yang sudah ada. Seperti itu. Itu dua contoh terkait DNA teknologi rekombinan ya adik-adik semua. Kita bisa masuk lagi ke dalam apa sih rekombinan DNA, prosesnya itu seperti apa. Jadi rekombinan teknologi DNA ini prosesnya itu meliputi berbagai macam hal. Yang pertama tentunya kita harus mengisolasi genetik material karena yang akan kita olah adalah data DNA. Jadi kita mengisolasi atau mengambil DNA dari organisme tertentu. Kalau yang sudah saya contohkan tadi misalnya Candida albicans, kita mengisolasi DNA Candida albicans. Kemudian di sana ada proses yang namanya pemotongan gen. Jadi setelah isolasi DNA kita selesai, kemudian kita potong DNA-nya, DNA dengan tempat tertentu. Jadi kita saat memotong DNA yang kita inginkan, kita harus mengetahui posisi mana yang harus kita potong sehingga DNA yang kita ambil adalah DNA yang betul-betul spesifik yang kita inginkan. Kan DNA di dalam organisme itu kan sangat banyak sekali, sekian puluh ribu, bahkan sekian puluh juta ribu DNA yang ada. Kita ambil salah satu gen yang memang menjadi target untuk yang akan kita pelajari. Kita ambil, kita potong pada sisi yang kita kenali, sisi yang dikenali oleh pemotong ataupun enzim tertentu, dipotong, kemudian diperbanyak menggunakan PCR. Jadi menggunakan PCR kita berbanyak gen tersebut. Setelah didapatkan DNA
yang kita inginkan dan diperbanyak menggunakan PCR. Kemudian kita tempelkan DNA tersebut ke dalam sebuah plasmid ataupun vehikel ataupun vektor. Jadi ibaratnya untuk proses isolasi, cutting, sampai ligation kita bisa ibaratkan misalnya adik-adik pergi ke kebun tomat misalnya. Untuk mendapatkan tomat yang bagus, otomatis kita harus memilih tomat-tomat yang segar dengan kriteria berwarna tertentu, kemudian kita ambil, lalu kita proses, kita perbanyak, kita copy, misalnya kita tumbuhkan di dalam kondisi yang sama sehingga didapatkan tomat dengan ciri-ciri yang sama dengan jumlah yang banyak. Setelah itu kita potong-potong dan kita bawa tomat tersebut menggunakan sebuah truk ataupun plasmid ataupun vehicle ya, di mana truk tersebut ataupun vektor tersebut akan membawa tomat tersebut untuk diproduksi kembali untuk menjadi sebuah jus. Nah, proses tersebut dikatakan bahwa DNA yang kita pelajari itu akan mengalami yang namanya cloning. Jadi setelah DNA molekul itu dipotong menggunakan enzim tertentu, diperbanyak menggunakan PCR, kemudian kita tempelkan DNA yang kita inginkan tersebut di dalam vehicle atau vektor untuk dimasukkan ke dalam host, untuk dimasukkan ke dalam organisme yang akan memproduksi atau memperbanyak plasmid yang telah atau vektor yang telah mengandung DNA tersebut sehingga menghasilkan suatu produk yang bermanfaat. Nah, setelah itu proses selanjutnya adalah kita melakukan screening. Jadi rekombinan ataupun host mana yang telah memiliki DNA yang sudah menempel kepada plasmid sehingga kita melakukan screening. Setelah screening selesai, kita akan melakukan yang namanya analisis. Jadi apakah DNA yang kita masukkan ke dalam host tersebut itu betul atau tidak. Jadi ada berbagai macam proses ya, kita ulangi lagi. Yang pertama isolasi material genetik, kemudian kita memotong gen tersebut pada sisi yang dikenali, kemudian memperbanyak gen tersebut menggunakan PCR, kemudian menempelkan DNA tersebut ke dalam vektor ataupun plasmid. Setelah DNA menempel ke dalam plasmid, kemudian kita masukkan atau kita cloningkan plasmid yang mengandung DNA tersebut ke dalam host. Kemudian setelah itu dilakukan screening apakah hostnya sudah membawakan plasmid yang mengandung DNA yang kita inginkan. Setelah kita mendapatkan host yang memiliki plasmid dengan DNA yang kita inginkan, kemudian kita lakukan analisis kembali apakah DNA yang berada di dalam plasmid tersebut adalah DNA yang kita isolasi tadi. Jadi prosesnya seperti itu. Kemudian, nah ini seperti sudah saya jelaskan tadi ya, prosesnya sebetulnya yang saya jelaskan adalah yang satu sisi saja, yang dari sisi gennya. Nah, sebetulnya dalam proses rekombinan teknologi itu ada dua proses yang harus berjalan secara bersamaan ya adik-adik semua. Tadi proses yang pertama adalah ekstraksi ataupun isolasi material DNA. Jadi ada dua source yang harus kita siapkan untuk membuat teknologi rekombinan DNA. Yang pertama adalah source DNA yang kita inginkan, dan source yang kedua adalah plasmid yang kita inginkan atau vektor yang kita inginkan. Jadi dua-duanya itu kita isolasi. Yang pertama kita isolasi DNA dari organisme yang kita inginkan. Kemudian satu sisi kita juga harus mengisolasi plasmid atau mengambil plasmid dari bakteri, atau plasmid adalah carrier yang akan membawa DNA kita. Jadi plasmid kita isolasi dari bakteri, kemudian satu sisi kita isolasi DNA dari organisme yang kita inginkan. Setelah keduanya terisolasi, baik plasmid maupun DNA-nya, kemudian kita potong menggunakan sebuah gunting yang namanya restriction enzyme dengan sisi yang sama. Gen yang kita isolasi atau DNA yang kita isolasi, kita potong dengan penggunting yang sama, begitu juga dengan plasmid atau pembawa, kita gunting juga dengan gunting yang sama. Sehingga hasilnya nanti adalah antara plasmid dengan gen itu akan memiliki potongan ataupun pola gunting yang hampir sama. Sehingga saat nanti terjadi proses ligasi atau penempelan, jadi mereka akan match. Jadi antara plasmid dan gen itu akan menempel sesuai dengan pola yang sama. Seperti itu. Oke, kemudian komponen-komponen apa saja yang ada pada proses
teknologi rekombinan DNA. Jadi kalau kita perhatikan tadi ada 5 macam komponen yang harus ada pada sebuah proses DNA rekombinan. Yang pertama adalah DNA fragmen. DNA fragmen, kemudian yang kedua adalah vektor, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, kemudian yang ketiga adalah restriction enzyme atau gunting ya. Kemudian yang keempat adalah ligation enzyme ataupun uh, lem ya, lem yang menempelkan dua dua eh, dua apa namanya dua source antara plasmid dan gen tersebut. Kemudian yang terakhir adalah host ataupun tempat di mana rekombinan antara DNA dan vektor itu setelah diligasi kemudian diperbanyak di host tersebut untuk menghasilkan sebuah produk. Nah, kita pelajari satu persatu ya adik-adik. DNA fragmen ini apa? DNA fragmen itu bisa berasal dari berbagai macam sumber ya. Ada yang bisa berasal dari hewan, ada yang berasal dari bakteri, ada yang dari yeast, human, ataupun yang lain. Kemudian selain DNA fragmen, kita juga bisa menggunakan yang namanya mRNA. Tapi patut kita ketahui bahwa mRNA sendiri tidak bisa kita perbanyak menggunakan PCR, jadi kita harus membuat komplementari DNA-nya dulu. Jadi kita harus membuat mensintesis DNA dari mRNA yang ada yang dinamakan complementary DNA atau cDNA. Jadi source-nya mRNA, kemudian kita lakukan proses sehingga dia menjadi sintesis DNA ataupun complementary DNA. Jadi di sini DNA-nya tidak memiliki intron ya. Kemudian DNA fragmen yang kita dapatkan dari ekstraksi DNA kemudian diperbanyak menggunakan PCR ya adik-adik. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, saya ulangi kembali. DNA fragmen yang kita dapatkan setelah kita isolasi, kemudian kita perbanyak menggunakan PCR. Nah, kemudian yang kedua adalah vektor. Di sini vektor fungsinya adalah membantu untuk membawa atau mengintegrasikan DNA yang kita inginkan, kemudian DNA yang kita inginkan. Kemudian jadi DNA molekul itu sebuah DNA molekul itu vektornya ini adalah sebuah DNA molekul ya. Mohon maaf, saya ulang kembali. Jadi vektor itu digunakan untuk membawa dan mengintegrasikan gen yang kita inginkan. Kemudian vektor itu sebetulnya adalah sebuah DNA molekul, biasanya plasmid ataupun virus. Kita akan banyak belajar nanti saat setelah UTS ada satu topik bahasan terapi gen ya, nanti kalian bisa tahu vektor apa saja. Jadi vektor itu adalah merupakan sebuah DNA molekul yang digunakan sebagai pembawa DNA tertentu yang akan dimasukkan ke dalam host cell atau prosesnya yang dinamakan cloning atau rekombinan DNA. Nah, biasanya vektor-vektor ini itu mampu mengassist atau membimbing ya gitu ya, membimbing atau mereplikasi atau mengekspresikan dari DNA yang ada. Misalnya vektor itu sudah dibekali dengan kemampuan-kemampuan tertentu, misalnya di sana untuk mereplikasi gen yang kita masukkan ataupun mengoverekspresikan gen yang kita inginkan, atau misalnya di sana vektor itu dibekali dengan tempat pengenalan antibiotik tertentu. Nah, seperti itu. Jadi, semua desain vektor yang ada itu harus ada beberapa macam hal yang penting, diantaranya adalah dia memiliki origin of replication, kemudian dia harus memiliki multi cloning site, dan harus memiliki selectable marker. Jadi, syarat sebuah vektor bisa digunakan untuk DNA rekombinan adalah dia memiliki 3 hal ini, yaitu origin of replication, multi cloning site, dan selectable marker. Gitu ya, jelas. Kemudian beberapa macam vektor itu ada ya yang bisa digunakan, yang tadi sudah sering saya sebutkan, ada yang namanya plasmid. Kemudian kita juga bisa menggunakan vektor atau viral vektor dari virus, contohnya retrovirus, lentivirus, adenovirus, adeno-associated virus, plant virus, ataupun hybrid yang akan kita pelajari lebih dalam nanti saat pertemuan setelah UTS di gene terapi gitu ya. Jadi tidak hanya plasmid yang dari bakteri saja, virus juga bisa digunakan sebagai vektor. Contohnya adalah vaksin COVID-19 kemarin. Nah, selain plasmid dan viral vektor ada juga yang namanya cosmid.
Cosmid ini hampir mirip dengan plasmid, hanya saja dia memiliki satu gen tertentu yang tidak dimiliki di dalam plasmid. Kemudian ada juga vektor yang dinamakan artificial kromosom ataupun contohnya yaitu yeast artificial kromosom atau WACS. Kemudian ada juga bacterial artificial kromosom atau BACS. Ada juga human artificial kromosom atau HACS. Ada juga vektor yang namanya bacteriophage. Bacteriophage ini dia bentuknya seperti virus ya, bentuknya seperti virus, tapi sebetulnya dia bisa menginjeksikan material DNA tertentu ke dalam host gitu ya. Makanya dia bisa digunakan sebagai vektor. Nah, ada berbagai macam vektor yang sudah saya sebutkan tadi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saya di sini mencoba mengcombine semuanya. Untuk plasmid sendiri, plasmid adalah small extra kromosomal DNA. Jadi dia merupakan suatu DNA di luar kromosom yang kecil ya, kecil ukurannya. Kemudian dia mampu melakukan self-replicating. Plasmid ini merupakan double stranded DNA dan dia berbentuk sirkular ya. Kalau tadi kita lihat di prosesnya tadi kan bentuknya bulat ya, memang dia sirkular. Kemudian umumnya plasmid ini ditemukan di bakteria. Itu ciri-ciri dari plasmid. Nah, kalau bedanya dengan kosmid, jadi kosmid ini tuh hybrid vector. Hybrid vector itu artinya dia merupakan gabungan ya dengan cara menyatukan lambda phage dari DNA dari bacteriophage dan plasmid DNA. Jadi kosmid ini adalah merupakan rekombinan dari plasmid itu sendiri, bisa dikatakan seperti itu. Jadi dia menggabungkan antara lambda phage dari bacteriophage dan plasmid yang ada. Di situ kosmid itu memiliki lambda phage yang namanya COS sequence. Jadi kosmid itu harus ada satu sequence yang namanya COS dan bisa digunakan untuk membuat genomic libraries tentunya. Nah, di sini kosmid juga bisa melakukan self-replicating. Jadi cukup jauh berbeda ya antara plasmid dan kosmid. Nah, kemudian untuk vektor yang lainnya contohnya adalah bacteriophage. Di sini bacteriophage adalah merupakan virus yang bisa menginfeksi bakteria ya. Jadi grup virus yang bisa menginfeksi bakteria. Jadi di sini bacteriophage itu terdiri dari ataupun dikelilingi bacteriophage ini terdiri dari asam nukleotida yang dikelilingi oleh protein kapsid. Jadi ada kepala, kemudian di sana itu terdapat berbagai macam protein-protein yang mengelilingi di situ. Nah, kemudian asam nukleotida yang ada di dalam bacteriophage ini bisa berupa DNA ataupun DNA, bisa berupa double stranded ataupun single stranded. Jadi macam-macam. Struktural basic dari bacteriophage itu terdiri dari icosahedral yang memiliki kepala dengan ekor. Ada juga icosahedral kepala icosahedral tanpa memiliki ekor. Ada juga yang berbentuk filamentous. Filamentous itu seperti jamur gitu ya, filamen panjang-panjang gitu. Jadi 3 basic struktural dari bacteriophage itu ada yang memiliki kepala dengan ekor, ada yang kepala saja tanpa ekor, ada yang juga berbentuk seperti filamen gitu. Itu bacteriophage. Jadi bacteriophage merupakan virus yang bisa menginfeksi hanya bakteria saja yang terdiri dari asam nukleotida yang dikelilingi oleh protein kapsid. Nanti gambarnya bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, untuk viral vector sendiri, viral vector adalah merupakan genetically engineered virus. Jadi virus yang sudah melalui suatu modifikasi gennya yang membawa viral DNA atau RNA yang biasanya non-infeksius ya. Jadi viral vector ini adalah merupakan virus yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa untuk membawa DNA virus ataupun RNA virus yang sudah tidak tidak membahayakan atau non-infeksius. Jadi viral vector ini terdiri dari promotor dan dia juga memiliki suatu sisi yang namanya transgen untuk dilakukan translasi. Di sini viral vector membutuhkan helper virus, jadi dia membutuhkan virus, tidak hanya dia tidak bisa berdiri sendiri karena dia harus bersama dengan virus yang membawanya dia. Kemudian dia kadang-kadang setelah dia masuk ke dalam tubuh, dia akan meninggalkan marker di dalam tubuh kita, di dalam tubuh ataupun host genomnya dia.
Seperti itu. Jadi bisa dikenali ya setelah viral vector ini masuk ke dalam host, kemudian dia meninggalkan marker. Ketika datang lagi viral vector lagi untuk dilakukan cloning di dalam host genome tersebut, maka host genome tersebut sudah mengenali. Seperti itu. Kemudian untuk yang vektor yang kelima ada artificial kromosom. Artificial kromosom itu artificially kromosom yang dibuat. Jadi kromosom dibuat secara sintetis. Kemudian dia harus memiliki beberapa properties, di antaranya dia memiliki centromer, telomer, origin of replication, dan specific sequence. Jadi dia bisa self-replicating kromosom gitu ya. Jadi dia bisa memperbanyak diri sendiri. Gitu. Itulah 5 macam vektor yang perlu kita ketahui. Jadi ada berbagai macam pilihan untuk kita membuat DNA rekombinan. Ada 5 macam pilihan vehicle ataupun vektor yang bisa kita gunakan untuk membuat DNA rekombinan. Kemudian ini yang seperti sudah saya jelaskan, di situ ada plasmid vektor. Tadi kan syaratnya harus ada origin of replication atau ORI. Kemudian di sana harus mengandung multiple cloning site. Di sini tidak dijelaskan ya multiple cloning site-nya di mana. Kemudian kalau kita lihat cosmid, tadi cosmid yang penting pembeda dari plasmid adalah dia memiliki cos sequence. Jadi di situ ada yang namanya cos site. Itulah yang membedakan antara plasmid dan cosmid vector. Kemudian ada marker di sini ampicillin resistant gene, di mana cosmid dan plasmid masing-masing juga memiliki marker ya. Kalau di sini cosmid digambarkan ampicillin resistant gene, di sini kita bisa melihat resisten gene-nya mungkin tidak menggunakan resisten gene ya, dia menggunakan virulence region mungkin ya di situ. Untuk bacteriophage vector sendiri di sini, seperti sudah dijelaskan tadi, bacteriophage vector itu memiliki berbagai macam kriteria ya, harus ada di sana. Kita masuk lagi, kita lihat perbedaannya sama tadi antara plasmid dengan vektor. Kita lihat di sini yang A dan B. Marker yang ada yang plasmid itu menggunakan antibiotik resisten, sama ya. Kemudian di vektor itu juga dia menggunakan antibiotik resisten gene yang digunakan sebagai marker. Nah, kemudian kalau di plasmid itu ada multiple cloning site dan origin of replication, di sini sudah memenuhi. Nah, kemudian di vektor itu juga di sini ada origin of replication bacteria. Nah, di sini vektornya macam-macam ya. Dia bisa menggunakan yeast centromer sequence, ada yeast origin of replication, ada banyak sekali. Jadi di sini vektor ataupun plasmidnya itu sendiri sudah mengalami berbagai macam modifikasi gitu ya, bisa digunakan untuk macam-macam hal. Kalau yang untuk A ini, dia hanya bisa digunakan untuk cloning biasa. Di situ ada promotor bakteri, ada terminator bakteri, ada Z alpha gene, di situ digunakan untuk screening nantinya. Kemudian ada juga yang namanya lambda replacement vector. Jadi replacement vector ini seperti vektor yang di sana mengalami modifikasi ya di situ. Tapi di sini ada tulisannya cos, di mana di sini bisa dikatakan bahwa di suatu vektor ketika dia memiliki cos sequence, berarti dia dinamakan cosmid ya, bukan plasmid. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, di sini ada yang namanya, di sini cosmid ya. Di cosmid itu merupakan tadi ya gabungan antara cos sequence dengan plasmid gitu ya. Jadi di sini kalau kita lihat di situ ada circular form, ada cos di situ, itulah yang dinamakan cosmid. Kalau untuk plasmid sendiri bentuknya sama circular juga, tapi dia tidak memiliki cos sequence. Nah, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, mungkin adik-adik semua bisa menonton video ini. Nah, video ini akan saya putarkan saat kuliah, jadi kalian tidak perlu menunggu lama di sini untuk ditonton kembali saat kuliah. Nanti kita bisa lihat sewaktu kuliah. Nah, untuk proses DNA rekombinan sendiri, kita ketahui di sini ada berbagai macam step ya. Yang pertama itu vector preparation, sudah saya coba singgung sedikit di awal. Nah, yang kemudian vector preparation ini kan ada dua hal ya. Yang satu vector preparation dari DNA-nya, vector preparation dari plasmid ya, plasmid yang kita inginkan. Yang pertama kita
ekstraksi terlebih dahulu vektor ataupun plasmid yang kita inginkan, kemudian kita meng-create apakah akan dipotong menggunakan pola, suatu pola, ada 2 pola nanti yang akan saya jelaskan. Kemudian kita purifikasi, setelah itu siap vektornya digunakan untuk proses DNA rekombinan. Nah, kemudian di satu sisi kita harus menyiapkan juga insert ataupun DNA yang kita inginkan. Jadi DNA yang kita inginkan terlebih dahulu kita ekstraksi, kemudian kita potong menggunakan pola tertentu yang sama dengan vektor recognition site pemotongannya. Setelah itu kita purifikasi dan siap untuk dilakukan proses yang namanya ligation di sini. Jadi ligation di situ juga menggunakan bantuan sebuah enzim. Jadi enzim yang ada itu seperti lem ya, lem. Saat kita menggunting kemudian kita menempel kembali sebuah kertas, itu kita juga di sini juga sama di rekombinan DNA proses antara insert dan vektor itu saat kita gabungkan kita membutuhkan sebuah lem yang namanya ligase ataupun enzim ligation seperti itu. Kemudian setelah kita melakukan ligasi ada yang di sana dinamakan proses transformasi. Jadi plasmid yang telah mengandung insert akan kita masukkan ke dalam host menggunakan berbagai macam metode. Ada yang metode kimia, ada yang menggunakan elektrokompeten, ada yang dibantu dengan alat, masih banyak yang lain. Kemudian setelah masuk ke dalam host cell, maka akan kita lakukan koloni screening. Koloni screening itu ada macam-macam ya. Ada blue and white koloni, ada yang positive selection menggunakan selectable marker, seperti contohnya tadi antibiotic selectable marker, atau bisa juga menggunakan kita potong koloni yang ada, kita ambil, kita ekstraksi DNA-nya, kita potong, kita cek menggunakan PCR, atau bisa juga langsung menggunakan sequencing ya. Terus setelah screening, nah kita masuk ke satu step ya antara vektor dan DNA insert. Jadi kan saat awal tadi kita harus menyiapkan 2 hal penting. Yang satu menyiapkan vektor, yang satu menyiapkan insert. Jadi yang pertama sekali kita lakukan adalah kita mengekstrak donor ataupun DNA ya, DNA yang kita inginkan dari organisme yang akan kita gunakan. Misalnya sebagai contoh, saya ingin mengekstraksi gen CDR1 dari Candida albicans. Jadi kita tumbuhkan Candida albicans di sebuah media khusus untuk jamur. Kemudian setelah koloni keluar, kita ambil koloni tersebut, kita lakukan yang namanya proses ekstraksi menggunakan sebuah kit. Jadi kit ekstraksi khusus untuk DNA. Jadi nanti koloni kita ambil, kita masukkan sesuai prosedur yang ada di dalam kit tersebut. Nah, hasil akhirnya akan didapatkan DNA yang kita inginkan. Jadi hanya DNA-nya saja, belum DNA yang kita inginkan. Jadi whole atau keseluruhan DNA yang ada di dalam Candida albicans. Nah, sebelum kita mengamplifikasi DNA donor tersebut, nah kita balik lagi, kita persiapan ke plasmid. Plasmid juga demikian. Plasmid yang ataupun vektor yang akan kita gunakan terlebih dahulu, bakteri yang memproduksi plasmid tersebut kita tumbuhkan di media, kemudian bakteri tersebut kita ekstraksi. Plasmidnya ada kit berbeda, yaitu kit untuk ekstraksi plasmid maupun kit untuk ekstraksi DNA. Jadi ini 2 kit yang berbeda. Yang satu kit ekstraksi DNA itu untuk mempersiapkan DNA insert, kemudian yang kit ekstraksi plasmid itu untuk menyiapkan vektor. Jadi di saat persiapan vektor yang kita gunakan adalah kit untuk ekstraksi plasmid. Nah, setelah kita melakukan proses ekstraksi, kita dapatkan plasmid, lalu kita ekstraksi plasmid tersebut, kita dapatkan plasmid, lalu kita purify. Setelah itu, kita balik lagi ke DNA yang sudah kita dapatkan. DNA yang sudah kita dapatkan sebelum dilakukan amplifikasi, karena DNA yang kita dapatkan dari organisme yang sudah kita ekstraksi tersebut bukan DNA spesifik. Jadi isinya mungkin beratus-ratus DNA ya. Jadi di sini perbanyakan DNA yang kita inginkan menggunakan PCR adalah DNA yang sangat spesifik. Misalnya saya ingin mengambil CDR1 dari keseluruhan DNA yang ada di Candida albicans. Jadi CDR1 ini memiliki spesifik size 8.000 kilobase pair pada
dan memiliki amino acid sequence tertentu. Jadi saat PCR, adik-adik sudah pernah belajar PCR, kita harus memilih primer yang cocok ataupun yang match dengan DNA yang kita inginkan. Jadi setelah DNA kita dapatkan dari ekstraksi, kita PCR menggunakan primer yang sesuai. Setelah didapatkan primer yang setelah didapatkan hasil PCR, otomatis hasil PCR itu berupa DNA dengan size yang kita inginkan. Misalnya 8.000 kilobase per gitu. Kemudian kita lihat, kita cek apakah betul 8.000 kilobase per menggunakan elektroforesis. Jika itu tepat 8.000 kilobase per, lalu kita ambil, kita ekstraksi, ya, kita dapatkan hasil PCR tersebut, lalu kita potong menggunakan sebuah gunting yang namanya restriction enzyme. Jadi baik plasmid yang kita dapatkan tadi dan DNA yang hasil dari PCR sama-sama kita potong menggunakan restriction enzyme yang sama sehingga didapatkan pola yang sama antara plasmid dan DNA insert. Setelah kita potong menggunakan restriction enzyme yang sama dan memiliki pola pemotongan yang sama, maka kedua hal plasmid dan DNA tersebut kita purifikasi, kita bersihkan dari hal-hal dari reagen-reagen yang digunakan untuk memotong, untuk PCR dan segala macam, kita purify baik DNA donor maupun vektor. Setelah kita mendapatkan purifikasi dua macam tersebut, baru kita melangkah ke step selanjutnya. Nah, kita kembali lagi. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa restriction enzyme ataupun gunting yang digunakan untuk memotong baik plasmid maupun DNA itu memiliki dua model pemotongan yang berbeda ya. Nah, jadi di sini restriction enzyme itu X ataupun dia berlaku bersifat seperti gunting pada umumnya ya, yang memotong double stranded DNA pada specific point atau site identification atau recognition site. Biasanya restriction enzyme itu memiliki 4-8 base pair panjangnya ya. Kemudian dia palindrom biasanya ketika dibaca ke-5 sama 3 dan 3 ke 5 posisi itu dia hampir mirip ya pembacaannya. Kemudian dia mampu menghidrolisis ya fosfodiester, ikatan fosfodiester dari DNA tersebut sehingga bisa putus ya rantai DNA double strandednya. Nah, biasanya restriction enzyme ini banyak secara natural tuh banyak ditemukan di prokariot atau bakteri-bakteri prokariot ya. Sebagai contoh, pola pemotongan dari restriction enzyme itu ada dua macam. Yang pertama adalah sticky end yang di sini. Sticky end itu selalu ada sudut ya, sudut di akhir pemotongannya. Seperti ini. Kemudian yang satunya adalah blunt end. Blunt end ini dia hanya memotong lurus ya. Kalau kita lihat pola baju, kita potong kain ya, blunt end itu lurus banget gitu. Nah, kalau yang sticky end itu dia seperti ada polanya, zigzag seperti itu. Jadi untuk proses pemotongan ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau bentuk sticky end, dia akan bisa menempel ke misalnya vektor kita potong menggunakan sticky end. Kemudian DNA kita potong dengan resistant enzyme sticky end. Nah, untuk penggabungan kembali atau ligasi antara DNA dan plasmid itu dia akan stick together at the right place gitu. Jadi dia akan menempel di tempat yang betul-betul sama. Misalnya sticky end-nya di sini pemotongannya adalah memiliki pola GTTAA. Nah, itu misalnya kita potong plasmid di situ. Nah, DNA yang akan menempel di situ dia harus memiliki pola pemotongan AATTG tersebut. Jadi dia spesifik gitu ya. Ini contoh restriction enzyme EcoR1. Nah, kalau untuk blunt end di sini contohnya adalah SMA1. Misalnya di situ blunt end antara C dan G and C di sini. Jadi semua plasmid ataupun semua DNA yang memiliki akhir CNG ataupun GNC di berbagai tempat di sepanjang DNA-nya dia atau sepanjang plasmidnya dia itu bisa menempel. Jadi kalau kita memotong menggunakan pola blunt end itu akan terjadi ketidakspesifikan ya antara DNA yang kita masukkan dan plasmid yang akan menempel seperti itu. Namun pada proses-proses tertentu akan ada banyak keuntungan menggunakan blunt end dibandingkan sticky end. Jadi tergantung kita akan menggunakan ataupun tergantung pemilihan resistant enzyme tersebut untuk tujuan apa seperti itu. Kemudian, nah untuk nomenklatur dari ini sekedar pengetahuan ya, nomenklatur restriction enzyme sendiri
Di situ biasanya macam-macam restricted enzyme, contohnya ada BAMH1 atau COF1, EcoR1, kemudian EcoR2, HA3, HIN3 atau PVU2 gitu ya. Di situ itu penamaannya tidak serta-merta dinamakan suka hati gitu enggak ya. Jadi ada nomenklatur-nomenklatur tertentu. Misalnya sebagai contoh di sini adalah HIN2 misalnya ya. H di sini atau H di sini itu mewakili adalah nama genusnya Haemophilus. Nah, in di sini itu mewakili spesies namanya influenza. Kemudian D ini adalah stereotype D dan 2 di sini adalah order of discovery from same bacterial strain. Jadi saat ditumbuhkan si Haemophilus influenza ini kan tumbuh di dalam media itu berupa berbagai macam koloni ataupun memiliki berbagai macam strain ya. Jadi strain di sini tuh menunjukkan bahwa dia berasal dari strain yang kedua gitu. Nah, kemudian kalau contohnya di sini misalnya EcoR1, E-nya stand for Escherichia, Co-nya adalah coli, R-nya itu stereotype ya. Kemudian I-nya adalah strain-nya, seperti itu. Nah, recognition sequence site-nya, misalnya EcoR1 itu adalah GAATTC ya, dari 5 ke 3. Kalau 3 ke 5 itu CTTAGG, seperti itu. Kemudian kalau kita contohnya EcoR1, tadi EcoR2 ya, ini EcoR1, recognition site-nya itu GATTC. Nah, kalau 3 ke 5, CTTAGG. Beda ya antara EcoR1 sama EcoR2, seperti itu. Itu hanya sedikit pengetahuan tentang restriction enzyme nomenklatur gitu ya. Kemudian, nah kembali lagi ke proses DNA rekombinan. Kalau tadi kita sudah mendapatkan DNA yang telah dipotong dengan pola tertentu. Kalau di sini kita lihat gambarnya di situ adalah stick end ya. Kemudian plasmid juga sudah dipotong dengan pola tertentu, sticky end juga. Jadi diharapkan nanti antara plasmid dan insert DNA itu bisa menempel di posisi yang diinginkan ya, posisi yang sesuai. Jadi ligation ini adalah prosesnya adalah menempelkan dua pieces fragmen DNA dan vektor bersama-sama dengan bantuan sebuah enzim yang namanya DNA ligase atau DNA ligase. Prosesnya dinamakan ligation. Seperti itu. DNA ligase ini adalah sebuah enzim yang mampu mengkoneksikan, reconnect dari DNA yang memiliki double strain ya, double strain yang sudah terpotong seperti itu. Nah, DNA ligase ini digunakan untuk DNA replikasi maupun DNA repair. Bisa digunakan untuk replikasi, bisa untuk memperbaiki DNA juga. Misalnya ada suatu kesalahan di posisi 215 misalnya. Kita bisa meng-create posisi 215 itu secara synthetically, kemudian kita tempelkan menggunakan ligasi tersebut. Nah, di sini ligasi membutuhkan ATP. Nah, kemudian DNA ligasi juga bisa digunakan untuk molecular biology, terutama untuk rekombinan genetic research gitu ya. Nah, setelah proses tadi, penyiapan insert, purifikasi insert, kemudian begitu juga dengan purifikasi plasmid, kemudian diligasi, ditempelkan. Step selanjutnya adalah transformasi ya. Kalau di dalam bakteri dinamakan transformasi gitu ya, dimasukkan ke dalam bakteri. Kalau nanti masuk ke sel human cell namanya transfeksi seperti itu. Kalau untuk plant kalau nggak salah transduksi gitu ya. Kemudian nanti kalian akan pelajari di rekombinan teknologi di human cell maupun di tanaman ya, plant cell di kuliah-kuliah yang lain di mata kuliah bioteknologi farmasi yang akan disampaikan oleh dosen-dosen yang lain. Nah, untuk transformasi sendiri di langkah ini rekombinan DNA ataupun ketika kita membicarakan rekombinan DNA di sini berarti di situ ada sebuah plasmid yang sudah dimasuki DNA yang kita inginkan. Jadi dinamakan DNA rekombinan. Jadi step transformasi ini adalah memasukkan DNA rekombinan ke dalam host cell. Namanya transformasi gitu ya. Ketika rekombinan DNA ini sudah dimasukkan atau masuk ke dalam host cell, di dalamnya dia akan dimultiplikasi gitu ya, diperbanyak ya, karena host cell-nya kan ditumbuhkan di sebuah media ya. Ketika DNA rekombinan dimasukkan ke dalam bakteri menggunakan berbagai macam metode, misalnya metode
kimia maupun metode listrik gitu ya, dengan cara membuka ataupun memperlebar membrannya sehingga rekombinan DNA bisa masuk ke dalam bakteri. Kemudian bakteri yang sudah membawa plasmid ataupun plasmid yang telah terisi insert DNA akan ditumbuhkan di media tertentu sehingga ketika bakteri yang membawa rekombinan DNA itu tumbuh atau memperbanyak diri di media tersebut, maka otomatis rekombinan DNA yang ada di dalam bakteri tersebut juga akan termultiplikasi kembali, termultiplikasi. Nah, tidak hanya termultiplikasi saja, ada bakteri-bakteri tertentu yang dia juga dimaksudkan untuk mengekspresikan atau memperbanyak gen-gen yang sudah direkombinasikan ke dalam plasmid sehingga menghasilkan protein-protein tertentu. Nah, kemudian ada berbagai macam, seperti yang sudah saya sebutkan, cara untuk mentransformasikan DNA rekombinan kita. Contohnya menggunakan heat shock transformation. Heat shock transformation itu mekanismenya adalah dengan cara membuat kondisi suasana transformasi itu berbeda ya, berbeda secara temperatur. Misalnya bakteri yang tadinya ada di es, kemudian kita masukkan ke dalam sebuah chamber yang memiliki suhu tertentu, sehingga ada perbedaan suhu di sana yang mengakibatkan membran dari bakteri tersebut itu melebar sehingga plasmid yang mengandung rekombinan DNA bisa masuk. Nah, kemudian transformasi yang selanjutnya bisa menggunakan electroporation. Electroporation di sini itu kita menggunakan bantuan dari listrik ya. Untuk lebih jelasnya kalian nanti akan belajar di gene terapi ya di setelah UTS gitu ya. Ada juga yang namanya protoplas fusion gitu, seperti diinjeksikan gitu ya protoplas ataupun fusion protoplas masuk ke dalam biasanya digunakan untuk tanaman ya. Kemudian ada yang namanya micro injection seperti disuntikkan, ada gene gun juga ada seperti ditembak. Nanti kalian akan belajar. Jadi ini sebagai konsep atau basic pengetahuan kalian tentang proses transformasi ataupun cloning ya, proses DNA rekombinan teknologi. Oke, setelah rekombinan DNA masuk ke dalam host untuk ditransformasi, untuk dimultiplikasi dan diekspresikan sesuai dengan yang diinginkan, kemudian step selanjutnya adalah, nah sebelum masuk ke step selanjutnya kita ingin mengetahui host cell yang ada ya. Kalau seperti yang sudah saya ceritakan tadi, host cell itu merupakan tempat di mana rekombinan DNA kita itu akan diperbanyak dan akan menghasilkan atau mengoverekspresikan suatu produk tertentu atau protein tertentu yang diinginkan. Jadi, different host cell atau macam-macam host cell itu bisa dipilih untuk memproduksi sebuah protein rekombinan. Jadi pemilihannya itu biasanya berdasarkan jadi kebutuhan kita ya. Kita ingin menghasilkan protein apa atau kita ingin menghasilkan DNA rekombinan seperti apa. Jadi kita harus memilah-milah host cell yang akan kita gunakan. Ada beberapa macam tipe-tipe host cell. Yang pertama adalah mammalian system yang biasanya digunakan untuk ekspresi mammalian protein. Biasanya contohnya untuk memproduksi human antibody, kompleks protein atau protein lain yang bermanfaat. Kemudian selain mammalian system ada juga yang namanya insect expression system. Biasanya sama similar lah dengan mammalian protein. Kemudian host cell yang lain ada yang namanya yeast and filamentous fungi system. Jadi di sini kelebihannya yeast atau filamentous fungi dia bisa perform correcting folding. Jadi dia bisa digunakan untuk memodifikasi protein-protein tertentu ataupun memperbaiki protein-protein tertentu yang mengalami kesalahan gitu ya setelah post-translasional atau saat memproduksi sebuah protein tertentu. Nah, di sini seperti yang sudah saya cerita bahwa fokus laboratori saya adalah menggunakan host cell yeast. Jadi saya menggunakan Saccharomyces cerevisiae. Di sana saya akan mempelajari beberapa folding protein yang ingin saya ketahui ketika si Candida albicans itu ataupun DNA CDR1 yang saya gunakan itu berada pada kondisi tertentu. Saya proteinnya akan terfolding seperti apa, kenapa dia kontribusinya dia dalam resistensi anti jamur seperti apa. Nah, kemudian kembali lagi yeast fungi system di sini itu beda ya dengan mammalian protein. Biasanya kalau mammalian protein itu kontras dia prokaryotik system gitu ya. Mammalian protein itu eukariot system sama ya dengan yeast.
eukaryote system, dan beda dengan prokaryote system, contohnya menggunakan bakteri misalnya. Selain yeast, insek, dan mamalia, sel itu juga ada yang namanya bacterial system, jadi prokaryotik system ya. Di sini bacterial system itu cukup mudah dibandingkan beberapa macam pilihan tadi seperti insek, yeast, dan mamalia. Dia tumbuh lebih cepat, gampang ditumbuhkan, dan hasil rekombinan yang dihasilkan itu cukup tinggi gitu ya. Rekombinan protein yang dihasilkan cukup tinggi. Namun untuk beberapa rekombinan tertentu, kita tidak hanya bisa menggunakan bacterial system saja. Jadi kadang kita bisa mengcombine antara bacterial system dan yeast system seperti itu. Seperti yang saya pelajari di lab seperti itu, lab saya. Kemudian ada juga yang namanya plant system gitu ya. Nanti plant system akan dijelaskan oleh dosen lain. Itu untuk host cell-nya. Kemudian step selanjutnya setelah kita melakukan transformasi ke dalam host cell yang kita sudah pilih, tadi akan masuk ke dalam koloni screening ya. Koloni screening itu ada macam-macam ya adik-adik. Koloni screening itu bisa blue and white screening, bisa juga menggunakan ampicillin ataupun antibiotik resistant marker dan sebagainya. Di sini kalau sebagai contoh yang pertama adalah koloni screening menggunakan blue and white ya. Blue and white di mana ada dua macam kondisi di sini, host cell yang membawa insert carrying factor, di mana di sana insertnya yang berwarna biru ini ya, itu ada di dalam bakteri tersebut adalah host cell tersebut. Nah, kemudian yang satu yang tumbuh di dalam plate ini itu adalah bakteri yang tidak membawa insert. Jadi kita coba flashback kembali. Setelah transformasi dilakukan, kembali lagi step sebelumnya, kita dapatkan insert DNA, kita purify, kemudian kita dapatkan plasmid yang sudah dipurify juga, kemudian kita lakukan ligasi atau penempelan. Setelah ditempel, kemudian ditransformasi. Saat penempelan ini antara insert dan vektor, kadang-kadang apa yang dihasilkan itu tidak selalu insert yang membawa vektor. Jadi kadang-kadang plasmid yang ada itu hanya kosongan saja, jadi tidak membawa insert. Jadi yang tumbuh di dalam host ini itu bisa bermacam-macam plasmid ya, tidak hanya yang membawa vektor saja. Jadi bisa plasmid yang mengandung vektor, plasmid tanpa vektor, ataupun plasmid dengan vektor yang tidak sempurna, itu juga bisa jadi, gitu ya. Nah, untuk mengurangi kesalahan itu, maka kita melakukan screening ya. Jadi nanti ketika kita memanen rekombinan DNA yang ada, kita mendapatkan rekombinan DNA yang betul. Jadi koloni yang kita ambil adalah koloni yang sudah membawa insert. Gitu. Nah, ketika ditumbuhkan ini, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada berbagai macam vektor yang bisa tumbuh ya. Ada yang membawa insert, ada yang tidak membawa, atau bahkan kosongan saja plasmidnya gitu ya. Ada yang membawa tapi mungkin nggak sempurna gitu ya. Makanya di sini di plasmid tersebut sudah ada satu sisi atau sequence tertentu yang ditempelkan pada plasmid tersebut. Kalau adik-adik tadi perhatikan, komponen-komponen plasmid yang ada di sana harus ada origin of replication, kemudian harus ada multiple cloning site, kemudian ada marker ya, selectable marker, atau yang salah satunya adalah LAGZI gen, yaitu sebuah gen yang mampu mengenali atau berubah warna saat dia bertemu dengan media yang mampu mengubah si gen tersebut menjadi sesuatu yang berwarna gitu ya. Jadi ketika si plasmid yang mengandung beta galactose ataupun laksigen itu ada di plasmid tersebut, kemudian dia ditumbuhkan ke media, maka saat dia tumbuh di media, laksigen tersebut itu melakukan akan terjadi suatu proses metabolisme sehingga menghasilkan sebuah koloni yang berwarna biru. Nah, koloni yang berwarna biru itu menunjukkan bahwa vektor tersebut tidak membawa gen yang diinginkan, karena ketika gen tersebut itu membawa insert ataupun DNA, proses pembacaan gen laksi ini tidak terjadi. Jadi sebentar ya. Oke, sebelumnya kalau bisa kita lihat itu, saya kembali lagi ke slide sebelumnya ya supaya jelas.
Kita bisa lihat di sini contohnya. Nah, di sini contohnya. Di sini ada lag Z alpha gitu ya adik-adik. Kalau kita bicara transformasi, ketika di antara lag Z alpha ini terdapat sebuah insert, karena di sini letaknya multiple cloning site ya, jadi di situ bisa diinsert berbagai macam DNA. Ketika di dalam plasmid tersebut terdapat sebuah DNA yang masuk ke bagian tersebut, sehingga tidak akan terjadi ekspresi lagzi tersebut. Jadi lagzi tersebut tidak terbaca ya, tidak akan menghasilkan sesuatu. Nah, itulah yang kita inginkan ya, produk rekombinan yang kita inginkan, sehingga koloni yang kita inginkan nanti akan berwarna putih. Nah, ketika di bagian multiple cloning site ini tidak disisipi oleh insert DNA, maka lagzi yang sebelah kiri dan lagzi sebelah kanan kan akan tergabung jadi satu. Sehingga saat dia tumbuh di dalam media, lagzi ini akan dioverekspresikan, di mana lagzi ini ketika dia tumbuh di dalam media akan ada suatu proses metabolisme untuk menghasilkan warna biru. Jadi ketika nanti ada screening koloni, maka koloni yang berwarna biru adalah koloni yang tidak memiliki insert DNA yang kita inginkan. Jadi warna biru itu tidak plasmid yang tidak membawa ataupun bakteri yang tidak membawa plasmid yang kita inginkan, gitu ya. Paham ya? Oke, kita kembali ke sini lagi. Nah, di sini. Jadi yang berwarna biru ini merupakan plasmid, merupakan bakteri yang tidak membawa plasmid dengan insert. Jadi tanpa insert, plasmid tanpa insert. Sedangkan koloni-koloni yang berwarna putih ini, dia merupakan bakteri yang sudah membawa plasmid dengan insert, seperti itu. Nah, prosesnya perubahan warnanya seperti ini ya. Kemudian untuk koloni screening kedua, ada berbagai macam tadi ya. Salah satunya adalah antibiotik resistant gene yang ditempelkan di plasmid ya. Ketika antibiotik resisten gene itu menempel dalam sebuah plasmid dan saat transformasi sudah selesai dilakukan, maka produknya itu akan di-spread ataupun ditumbuhkan di dalam sebuah media. Di sana media itu adalah media yang telah membawa telah ditambahkan antibiotik tertentu. Jadi bisa kalian bayangkan plasmid yang membawa gen yang kita inginkan atau insert DNA yang kita inginkan itu telah dibekali dengan antibiotik yang resisten gene. Otomatis apa? Ketika plasmid yang membawa resisten gene ditumbuhkan ke dalam sebuah media yang memiliki yang ditambahkan antibiotik, otomatis koloni yang tumbuh adalah koloni yang memiliki insert DNA yang kita inginkan. Karena jika koloni tanpa jika rekombinan plasmid tanpa insert itu tidak akan bisa tumbuh di media yang mengandung antibiotik tersebut. Gitu ya. Karena dia tidak memiliki resisten gene, jadi dia akan mati gitu ya plasmidnya, sehingga dia tidak kalaupun dia memiliki apa namanya? Dia membawa insert, dia pun tidak bisa tumbuh karena dia tidak memiliki resisten gene gitu ya. Jadi yang tumbuh di sini adalah semua plasmid-plasmid. Jadi kan plasmid yang dihasilkan dari rekombinan kan ada 3 macam tadi ya. Antara plasmid yang memiliki insert, plasmid tanpa insert, dan plasmid dengan insert yang tidak sempurna seperti itu. Jadi yang hanya tumbuh adalah plasmid yang hanya memiliki insert saja seperti itu. Namun untuk kita ketahui lagi bahwa plasmid yang memiliki insert kan belum tentu adalah insert yang sempurna ya. Jadi kita perlu cek lagi apakah insert yang ada di dalam plasmid tersebut itu betul atau tidak, sehingga kita memerlukan further analysis, yaitu dengan menggunakan sequencing. Jadi sequencing koloni PCR yang koloni yang kita dapat bisa kita lakukan pengecekan menggunakan PCR untuk dilanjutkan sequencing gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat gambarnya ya,
proses awal tadi transformasi, penempelan akan ada 4 macam di situ. Mungkin 3 macam ataupun 4 macam. 1, plasmid dengan insert yang sesuai, plasmid kosongan, kemudian plasmid dengan insert yang tidak sesuai ataupun tidak sempurna, ataupun plasmid yang tidak menempel, ataupun plasmid yang tidak menempel, tidak menjadi keseluruhan sirkular plasmid seperti itu. Nah, kemudian mixture ini kita masukkan ke dalam bakteri atau kompeten sel di situ. Nah, kemudian kita tumbuhkan bakteri-bakteri tersebut di dalam sebuah media. Bakteri-bakteri yang tanpa plasmid, kemudian vektor-vektor yang tidak menempel kembali ataupun insert tunggal di situ, dia tidak akan tumbuh di dalam bakteri yang ada media antibiotiknya. Jadi dia dihambat pertumbuhannya karena dia tidak membawa gen, ketiga bakteri ini tidak membawa gen yang resisten antibiotik. Jadi wajar jika dia tidak ada pertumbuhan. Kemudian ketika vektor tersebut membawa plasmid, ketika bakteri tersebut membawa vektor yang memiliki resistensi antibiotik gen di sana, maka dia akan bisa tumbuh gitu ya. Sehingga koloni-koloni yang tumbuh di media dengan antibiotik adalah koloni-koloni dengan 3 pilihan di sini ya. Plasmid yang ataupun bakteri dengan plasmid tanpa insert, bakteri dengan plasmid dengan insert yang tidak sesuai, ataupun bakteri yang telah memiliki plasmid dengan insert yang sesuai. Jadi ada 3 macam yang akan tumbuh di bakteri yang akan tumbuh di media dengan antibiotik. Nah, kemudian dari koloni-koloni tersebut untuk memastikan bahwa bakteri yang tepat saja yang kita inginkan, maka kita lakukan yang namanya further analysis di sini. Ada yang namanya positive selection, ada yang namanya restriction digestion, ada yang namanya koloni PCR dan segala macam. Jadi di situ dari koloni bisa kita ambil, kita potong terlebih dahulu menggunakan restriction digestion. Seperti tadi, enzim restriksi kita gunakan kembali. Dari koloni tersebut kita potong, kita ekstrak dulu plasmidnya. Setelah plasmid kita ekstrak, kemudian kita potong plasmidnya. Kemudian kita cek menggunakan PCR. PCR tersebut apakah memberikan DNA yang kita inginkan yang ada di dalam plasmid tersebut. Setelah kita dapat size yang sesuai, maka kita harus melakukan yang namanya sequencing ya. Sequencing di sini itu untuk mengecek kembali bahwa insert dengan size yang sama itu memiliki urutan asam amino yang sesuai dengan database gitu ya. Misalnya saya menggunakan insert CDR1. Ketika dia sudah ditransformasi di dalam host yang sesuai, kemudian dia mampu tumbuh di media dengan antibiotik, saya ambil satu koloni, kemudian dari koloni tersebut saya ekstrak DNA-nya, plasmidnya, kemudian setelah kita ekstrak plasmidnya, kita lakukan pemotongan plasmid menggunakan enzim resisten tertentu. Setelah kita dapatkan, kita potong, kita dapatkan 2 potongan, 1 potongan plasmid dan 1 potongan insert. Insertnya kita ambil untuk dilakukan PCR menggunakan primer yang sesuai. Nah, amplifikasi dari PCR itu merupakan hasil produk insert yang kita inginkan. Kita cek kembali menggunakan sequencing urutan asam aminonya apakah sesuai dengan yang ada di database. Ketika terjadi ketidaksesuaian, berarti ada proses mutasi di sana. Seperti itu. Selain menggunakan koloni PCR, kita juga bisa menggunakan DNA probe di situ ya. DNA probe. Nah, DNA probe ini adalah proses pelabelan ya. Jadi PCR yang ada itu menggunakan primer yang namanya primer probe. Jadi primernya itu mampu mengenali lokasi ataupun tempat di mana DNA akan kita perbanyak seperti itu. Sebagai contoh, nah ini yang merupakan radioaktif labeling ya. Jadi ketika kita mendapatkan koloni, kita tempelkan kertas filter di situ. Setelah kertas filter kita ambil, di sana ada radioaktif single stranded ya. Jadi ada single stranded DNA yang telah memiliki
label tertentu, terus kita tempelkan ke koloni yang sudah menempel di filter, lalu kemudian kita cek ya, kita amati gitu ya, apakah DNA sisipan apakah koloni yang ada di situ yang menempel di filter itu memiliki DNA sisipan yang sesuai atau tidak. Saya belum pernah melakukan, jadi saya belum bisa cerita banyak. Kemudian untuk fluoresen di sini, DNA probe di sini itu dia melibatkan proses PCR. Jadi dari koloni yang sudah kita ambil, kemudian kita ekstrak DNA-nya, kita lakukan PCR untuk memperbanyak insert yang kita inginkan. Jadi primer yang kita gunakan bukan primer biasa, namun primer yang namanya primer probe ya. Di sana DNA probe atau kita sebut sebagai DNA probe itu memiliki dua bagian penting yang namanya reporter dan quencher di sana. Jadi dari urutan bahasanya si primer itu ada yang namanya satu sisi yang namanya R, ada yang namanya Q. R itu reporter, Q itu quencher gitu ya. Ketika terjadi proses annealing saat PCR, nah probe ini ataupun DNA probe ataupun primer ini bisa menempel pada posisi DNA yang kita inginkan. Jadi sama ya, modelnya sama kayak primer. Saat annealing, dia akan menempel pada posisi yang diinginkan. Nah, saat proses extension, setelah annealing, setelah menempel, kan ada proses extension itu proses di mana DNA itu di-copy kembali. Misalnya A menjadi T, A, C, dan segala macam. Pembuatan double strandednya ya. Itu, nah si probe ini kemudian akan terus dibaca ya, akan mengikuti pembacaan PCR yang ada, pembacaan amino acid yang ada. Ketika dia mampu menempel pada posisi tertentu, maka reporter ini dia akan memotong ataupun berhenti pembacaannya, sehingga ketika dia terpotong itu, maka R akan terlepas dari Q, maka R akan menghasilkan suatu warna atau berfluoresen gitu ya. Itu namanya DNA probe. Oke, untuk kejelasan DNA probe juga sebetulnya saya ada video ya yang sudah saya coba jelaskan di video saya sebelum-sebelumnya. Nanti kalian bisa cek ya. Ada link nanti yang saya kirimkan di apa namanya PDF kalian. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah PCR sendiri ya. Kalian ini hanya pengayaan ya. Mungkin kalian sudah sering mendengar PCR ya ataupun sudah mengetahui prosesnya. Oke, kita ulangi kembali. Kita flashback PCR. Sebetulnya PCR itu adalah polymerase chain reaction, jadi satu proses dengan bantuan sebuah enzim polymerase, suatu chain ya, suatu proses balik kembali, ulang-ulang kembali yang menggunakan bantuan sebuah enzim, di mana PCR ini kita memanfaatkan suhu atau temperatur untuk memperbanyak DNA yang ada. Di dalam PCR tersebut itu ada 3 macam proses penting di sana ya, yang namanya denaturation, hybridization, dan elongation di situ ya. Itulah yang dikatakan PCR, yaitu menaikkan suhu, menurunkan, kemudian menaikkan kembali untuk mendapatkan DNA dengan jumlah yang cukup banyak. Itu ya, di sini PCR itu kalau kita lihat di sini ada 2 cycle ya. Di sini cycle pertama setelah ekstraksi DNA kita denatur dulu biasanya sekitar 1 menit atau less than 1 minute. Kemudian proses selanjutnya cycle kedua itu adalah proses inti dari PCR ya. Pertama ada denaturasi pada suhu 94 sampai 97. Jadi keterangan suhu di sini itu cukup bervariasi tergantung dari kit ataupun master mix yang kalian gunakan, master mix PCR yang kalian gunakan. Jadi once kalian melakukan PCR, coba cek dan recheck kembali, kalian menggunakan polymerase ataupun enzim apa dari sebuah kit, kalian cek protokolnya, kemudian kalian cocokkan kebutuhan kalian, denaturasi di suhu berapa, kemudian hybridization atau annealing berapa, menggunakan temperatur berapa, di mana annealing temperatur itu tergantung dari primer yang kalian gunakan, seperti yang praktikum biomolekuler sebelumnya. Kemudian elongasi juga, suhu-suhu yang digunakan di sini itu spesifik ya, tergantung dari panjang DNA yang kalian akan perbanyak.
yang dituju, kemudian kit yang kalian gunakan atau master mic yang kalian gunakan. Jadi stick ke protokol yang ada di master mic. Kita tidak bisa mengubah-ubah protokol ya, karena masing-masing pabrik kit PCR itu memiliki preferensi yang beda-beda. Jadi kita mesti lihat, baca kembali, kita cek and recheck. Nah, untuk kita yang bisa diubah-ubah adalah annealing temperatur sesuai dengan primer yang kita butuhkan. Itu ya. Kemudian kita mengingat kembali PCR itu komponennya hanya ada beberapa macam di sini ya. Di sana ada primer, kemudian ada DNT piece, ada mengandung water, ada buffer, kemudian ada DNA template dan polymerase. Jadi untuk proses PCR hanya dibutuhkan beberapa komponen ini saja. Itu untuk sekedar flashback. Kemudian, nah proses selanjutnya setelah kita mendapatkan koloni ataupun kita melakukan PCR dari koloni yang kita dapatkan, jadi koloni dari hasil screening transformasi itu kita ambil satu, kita ekstrak DNA-nya, kemudian kita PCR menggunakan primer yang sesuai. Nah, setelah hasil PCR yang ada itu sudah mengandung insert ataupun DNA yang kita inginkan dengan ukuran yang sama untuk mengecek apakah DNA tersebut itu betul-betul DNA yang kita inginkan. Kadang-kadang kita menggunakan primer yang sudah spesifik, namun ada beberapa urutan asam basa di sana yang tidak sesuai. Nah, itulah yang mengakibatkan adanya mutasi, sehingga yang kita inginkan di sana adalah asam amino dengan urutan yang cocok sesuai dengan ada di database. Kalaupun ada perbedaan satu ataupun dua, itu bisa mengakibatkan kegagalan dari proses rekombinan DNA rekombinan yang ada. Jadi proses sequencing ini merupakan final step untuk justify bahwa DNA yang kita insertkan ke dalam plasmid tersebut itu betul, gitu ya. Jadi proses sequencing ini di sana kita menggunakan DNA ya. Material genetik pertama adalah DNA. Kemudian dari proses di sana itu nanti akan ada pelabelan menggunakan fluoresen. Kemudian di sana setelah itu akan ada pemisahan gitu ya, pemisahan antara fragmen yang tinggi ke fragmen yang kecil sesuai dengan jumlah. Misalnya di dalam DNA tersebut G-nya urutan pertama itu seberapa banyak gitu, A-nya seberapa banyak, C-nya seberapa banyak sampai ke bawah, kemudian dibaca menjadi sebuah kromatogram gitu ya. Hasilnya itu seperti kromatogram seperti ini, mirip sekali dengan ini. Nah, kemudian ketika kita sudah mendapatkan kromatogram ini, urutan asam basa amino ini, kita akan mencocokkan urutan asam basa amino ini, kita copy paste, kemudian kita masukkan ke dalam database NCBI. Setelah once kita dapat hasil di database NCBI, nanti akan terlihat di mana ada gap ataupun perubahan asam amino yang ada, seperti itu. Jadi di situ kita bisa lihat, kita bisa justify hasil yang kita dapatkan sesuai atau tidak, ataupun ada mutasi atau tidak. Itulah step terakhir dari proses DNA transformasi. Gitu ya, moga-moga bermanfaat apa yang sudah saya jelaskan. Sebelum saya akhiri, seperti biasa saya memberikan sebuah pesan ya, the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Jadi keep on dreaming adik-adik. Barangkali kalian punya ide ataupun gagasan ataupun suatu penemuan ya yang mampu membawa kemaslahatan untuk masyarakat, silahkan keep on dreaming. Itu, terima kasih. Ini beberapa referensi yang saya gunakan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.